Di bar saya memanggil seorang perempuan jahat. Paha besar, pinggang panjang namun tetap tipis. Satu pandangan saja tak dapat melepaskan mata. Di ruang privat, saya menatap wajah cantik perempuan jahat. Sedikit gugup. Jadi bagaimana? Apakah kita mau coba sesuatu untuk bersantai? Di sini saya punya barang bagus. Wajah perempuan jahat sedikit berubah warna. Kamu punya barang. Saya mengangguk terus-menerus. Harus ada ya. Apakah kamu suka yang kuat atau yang lemah? Perempuan jahat menarik napas panjang. Semakin kuat semakin baik. Hatiku tiba-tiba menjadi keras. Berbalik dan pergi keluar ruang pribadi. 5 menit kemudian, dengan penuh semangat, saya memegang koleksi saya, 1982. Membuka pintu ruang privat. Detik berikutnya, barel senjata yang dingin langsung menyentuh dahi saya. Demon wanita itu memandangku dengan tatapan gelap dan licik. Orang beracun membawa semua macam bencana. Apakah kamu masih punya apa yang ingin dikatakan? Aku menahan minuman dalam pelukanku. Semua diriku menjadi tegap. Secara tidak sadar menahan diri untuk mengucapkan satu kalimat. Cheers. Kata tersebut menimpakan keheningan mendalam di dalam ruangan. Aku memegang mata pada senjata itu. Dia melihat minuman yang kupegang di pelukanku. Kedua orang secara tak sengaja mengencangkan gigi belakang mereka. 10 beberapa detik. Demon wanita itu baru saja mengekstrak satu kalimat dari sela-sela giginya. Inilah barang bagus yang kamu sebutkan. Aku terkejut sekaligus merasa tersinggung. Jika tidak, wajah tinggi demon wanita itu sedikit tak tertahankan. Jangan mengelabui aku lebih jauh. Apa hubungan antara minuman ini dan seberapa kuat? Aku semakin merasa tidak adil. Sir. Jika menghitung rokok dan alkohol, masih ada apa lagi? Kalau tidak, cobalah rasa saat saya hati-hati menyerahkan minuman ke hadapanmu. Saya jujur, tidak akan berbohong. Sir. Kamu hanya butuh satu tegukan untuk tahu seberapa kuatnya. Jadilah jujur. Makhluk perempuan jahat mengambil napas dalam-dalam. Sekarang saya menanyakan apakah ada jawaban berlebih. Jangan banyak bicara. Saya mengangguk dengan patuh. Dia menatap nama dan pekerjaan saya. Dan menjelaskan tujuan kedatangan di sini secara jelas. Saya mengernyitkan bibir. Mahasiswa baru yang lulus datang ke sini untuk mencari dan bersenang-senang. Bukan, Sir. Saya hanyalah orang biasa. Setidaknya saya pernah bekerja di bar sebentar saja. Sungguh bukan orang jahat. Benarkah? Ratu Monster mengerutkan mata sedikit. Karena kau adalah pelanggan tetap. Jadi apakah kau tahu selain rokok dan alkohol? Apakah di bar ini masih ada jenis barang terlarang yang kuat dan membuat orang kecanduan? Aku memikirkan selama 2 detik. Menghirup napas dingin. Tentu saja, di luar ruang senjata terjadi keributan. Gelombangnya membuat lantai bergetar. Aku membawa Nona Monster melewati kerumunan. Berjalan perlahan ke belakang. Kemana ini menuju? Dia berbisik. Senapan masih menekan punggungku bagian bawah. Lebih baik jangan bermain-main. Aku tidak akan melakukannya. Aku mengerutkan wajah. Rasa di punggung bawah terlalu jelas. Petugas tidak bisa terus menekan saya. Aku benar takut jika kamu menyalakannya. Nona Monster menghela napas singkat. Kalau kau bersikap jujur, tidak akan terjadi. Saya terpaksa menutup mulut. Teruskan memimpin. 3 belok 2 putar. Hindari panggung dansa. Terus berjalan sampai akhir. Sebuah tikungan. Aku membuka gelap. Di depan pintu berdiri tetap berarti ini. Raut wajah iblis perempuan sangat suram. Dia mengangkat domba padaku. Turun dan buka pintu. Aku baru saja hendak meregangkan tangan. Dia tiba-tiba berbicara. Tunggu sebentar. Dia mengeluarkan napas. Hanya terlihat mengendurkan genggaman senjata. Baiklah. Kamu datang ke sisiku untuk melihat. Karena kamu melaporkan adanya serangan. Jika ada situasi mendadak. Sepenuh hati melindungi kamu, kepala saya yang digaruk seharusnya tidak akan membawa bahaya besar.
Si iblis, dengan nada yakin bersedia melakukan. Semua orang dalam bisnis ini memang tak segan menaruh nyawa mereka. Tidak menganggap siapapun sebagai penting. Saya segera bersembunyi di belakangnya. Kalau begitu, biarkan kamu membuka pintunya saja. Iblis wanita itu menghela napas pelan. Detik berikutnya dia langsung memangkat kakinya dan menendangnya. Tembok hitam mengangkat senjata dan berteriak. Jangan gerakkan dirimu. Masih bisa jadi dapur belakang. Saya menengok keluar dari belakangnya. Melihat bahwa dapur kosong tanpa orang membuat saya lega. Saya bilang tidak ada bahaya, kan? Sekarang bukan restoran. Tidak ada orang di dapur belakang. Wajah model wanita itu pucat seperti besi. Kamu sedang menertawakan saya. Saya tidak. Saya segera melambaikan tangan untuk menjelaskan. Polisi? Kamu tidak tahu bahwa bar ini juga menjual makanan. Terutama kepiting kecil pedas buatan Wu Shifu. Rasanya luar biasa. Setara dengan tidak makan selama 1 hari. 2 hari tanpa makan, 3 hari tanpa makan hingga merasakan rasa takut dan gatal hati. Jadi saya curiga kepiting kecil ini pasti ditambahkan bahan. Siapa tahu itu adalah barang terlarang yang kamu sebutkan. Dan dugaan saya bukan sekadar tebakan kosong. Teman saya sebelumnya bekerja paruh waktu di sini. Saya melihat sendiri Wu Shifu menambahkan bubuk tak dikenal ke dalam wadah bumbu. Setelah selesai berbicara, saya mengintip wajah Chow En Umo. Melihat warnanya agak hijau. Saya segera menanyakan kepada polisi. Kamu juga belum pernah memesan kepiting kecil dari tempatnya, kan? Saya menunjuk Moebisi NU menutup mata dengan tegas. Saat membuka kembali, nada bicara sangat rendah. Baik. Kamu mencari saya. Aku mau lihat apakah ada barang terlarang yang ada. Saya segera menyiapkan diri. Dengan mudah membuka lemari es makanan di sekitarku. 1 detik kemudian. Pandanganku sepenuhnya terhenti. Bagaimana bisa kau melihat barang terlarang yang kau dambakan? Nyonya penyihir tertawa dingin sekali. Dengan nada mengejek, dia berkata, apa jenis aditif berbahaya ini? Tangan saya bergoyang. Lemari es dengan keranjang menyerupai pukulan di sampingnya menampakkan wajah manusia terdistorsi serta aditif berbahaya. Tidak ada orang, malah 1 kalimat 20 menit kemudian. Bar yang suram diterangi cahaya lampu polisi. Saya duduk di ruang pribadi, tangan masih terus bergerak. Apakah kau mengerti? Sudah baik-baik saja? Menekan pintu masuk. Melihat penampilanku, ia menarik bibirnya. Maaf, saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Saya merasa lemah dan tak berdaya. Goyangkan tangan. Panggil Suyorong berjalan beberapa langkah. Letakkan barang di tangannya di depanku. Ternyata itu coklat panas dan sandwich. Dengarnya terdengar terkejut. Makan sesuatu manis bisa menenangkan. Dia menyentuh hidungnya. Rasa sedikit tidak nyaman. Anggaplah saya malam ini bertindak gegah, mohon maaf. Mencium sekali. Memanjangkan tangan untuk mengambil sedotan. Namun tangannya terlalu bergetar. Merobek selama setengah hari. Embalase belum terbuka. Suyorong tidak tahan melihat. Datanglah. Bantu saya membuka sedotan. Masukkan dengan baik. Serahkan ke bibirku agar bisa minum. Saya melahap perlahan. Menunduk, dia langsung menggigit sedotan dan menarik 1 hembusan. Seorang petugas polisi mendorong pintu masuk. Apakah Suyorong sudah selesai? Ternyata polisi kostum wanita ini bernama Suyorong. Namanya cukup terdengar bagus. Suyorong menyerahkan coklat panas kepada saya. Memastikan bahwa saya memegangnya dengan baik. Baru saja berbalik, apa yang terjadi? Rekan petugas berkata. Identitas korban sudah dikonfirmasi. Itu kasus pertama pemilik bar Limanki. Temuan di atas seharusnya adalah dapur. Kami menemukan bekas darah tersisa. Sebenarnya tadi ketika membuka lemari es, saya langsung mengenali wajah itu. Namun sekarang mendengar kabar konfirmasi, hati saya masih terasa berat. Suyorong menyadari. Ekspresiku tidak tepat. Menunduk melihatku tidak nyaman.
Saya menekan bibir saya. Ya, saya dan Lee Man-ki cukup akrab. Suyo Urong mengetuk pundak saya. Sebagai bentuk penghiburan bagi petugas polisi lain. Tetapi tiba-tiba ia berbicara kepada Tuan Lin. Bisakah Anda menjelaskan secara detail seberapa dekat hubungan Anda dengan Bos Lee? Apa maksud Suyo Urong mengerutkan alisnya? Petugas polisi mengambil sebuah tas barang asli. Di dalamnya berisi tali merah. Kami menemukan tali merah ini di tubuh korban. Karyawan bar berkata. Kali terakhir mereka melihat tali merah semacam ini masih ada pada Anda. Tuan Lin, bisakah Anda menjelaskan? Mengapa barang Anda berada di tubuh korban? Saya secara naluriah meraba pergelangan tangan saya sebentar. Tapi tali merah saya masih di tangan saya. Suyo Urong menangkap pergelangan tangan saya. Dia mendekat dan melihat saya, memperhatikan dua tali merah. Pasangannya berbeda. Jelas. Gambar patung kayu di tali ini adalah koin kecil. Yang di tubuh Lee Man-ki itu adalah bunga persik. Suyo Urong mengangkat kepala dan bertanya kepada saya. Apakah tali merah ini memiliki maksud? Saya menatapnya dengan saksama. Menetapkan bahwa kedua tali merah ini berasal dari satu tempat. Jadi dijelaskan bahwa ini diperoleh dari kuil sosial. Saya memohon keuangan, Lee Man-ki kemungkinan memohon cinta. Ah, tidak. Tiba-tiba saya mengerutkan dahi seolah teringat sesuatu. Lee Man-ki memang punya pasangan. Hubungannya sudah cukup lama. Mengapa dia masih memohon cinta? Suyo Urong dengan sekilas berkata mungkin ini untuk pasangan romantis. Namun saya menggelengkan kepala. Ini adalah permohonan harapan. Tali merah sudah terpenuhi. Hanya perlu diambil. Suyo Urong mendengar kata itu lalu menatap tali merahku. Jadi koin kecilmu membuat otak saya agak tertutup. Benar sekali, kalau tidak dibicarakan maka tak perlu disinggung. Bukankah ini belum menghasilkan uang? Suyo Urong menutup mulutnya. Tidak bisa menahan diri. Ingin meminta rekan kerja menghubungi pasangan Lee Man-ki. Apakah kamu punya petunjuk lain? Suyo Urong bertanya lagi kepada saya. Dapur belakang tidak ada pengawasan. Lee Man-ki juga menjadi sasaran utama penyelidikan kami. Melihatnya, banyak urusan jadi merepotkan. Penyelidikan utama. Saya mengistirahatkan mata dan itu berkaitan dengan barang terlarang yang kamu cari. Suyo Urong mengerutkan hidung sedikit. Jadi pikirlah baik-baik saja. Jangan lagi membahas dapur dan hotpot pedas. Namun saya sadar belakangan ini. Saya merasa ada yang tidak beres. Sejauh yang saya ketahui. Serius keperihan? Tersentak sebentar. Jadi, mengapa dia mati di dapur? Saya semakin bingung. Seseorang yang memiliki kebiasaan bersih. Bagaimana dia bisa pergi ke dapur yang berminyak dan kotor? Di ingatanku, Lee Man-ki memiliki kebiasaan bersih yang teliti. Dia tidak pernah pergi ke dapur belakang. Biasanya dia tetap berada di kantor lantai 2. Terkadang ia hanya duduk di meja satu lantai. Kapan saja ia masuk ke dapur? Pertanyaan saya membuat Suyurng juga bertanya di perjalanan pulang ke rumah. Dia masih menekan dagu sambil berpikir. Saya mengetuk lengannya, lampu hijau. Suyurng sadar kembali. Di tengah suara klakson mobil belakang, dia menekan gas. Apakah masih berpikir tentang kasus? Saya menguap. Menatapku sekilas. Mengkerutkan alis. Kamu pulang ke rumah mau melakukan apa? Tidur? Saya tidak mengerti. Jika tidak tidur lagi dan hari sudah akan terbit. Menegur dengan suara. Menjangkau punggungku. Jangan tidur, lebih baik jaga semangat. Kenapa aku memegang tangannya? Menatapku sekilas tidak menyadari bahwa selama hampir 8 jam sebaiknya tidak tidur. Mudah mengalami kelelahan saraf. Saya terdiam sebentar. Dan ada pernyataan ini. Jadi bagaimana? Saya menilai dia dari atas hingga bawah. Nada bicara sedikit bercanda. Hanya dengan sedikit rangsangan saja saya tidak akan mengantuk. Sir menatapku sekilas. Bagian akhir matanya menjadi merah. Nada bicara agak berat.
Apa yang dianggap menarik sehingga pandanganku terfokus pada bagian pinggang dan perutnya. Bibirku bergetar. Tentu saja, kata-katanya belum selesai. Nada telepon selular tiba-tiba berbunyi. Ucapan saya terputus. Saya hanya dapat kembali ke kursi dengan ramah. Su Yourong menghela napas. Mengangkat telepon. Wajahnya perlahan menjadi serius. Terakhir menekan setir. Langsung kembali ke jalur semula. Kenapa pergi? Su Yourong menatapku sebentar. Dengan makna yang mendalam, rangsangan yang kamu inginkan datang. Kami menerima petunjuk. Ada orang yang melihat deskripsi wajah tersangka pembunuh. Sepertinya agak menyerupai Anda. Baiklah, baiklah. Baru saja membersihkan tuduhan penyimpanan narkoba, malah menjadi pembunuh. Saat saya duduk di samping pengemudi, saya menggelengkan kepala sambil tersenyum kecil pada diri sendiri. Mengapa Su Yourong menatapku sekali saja? Nada bicaraannya lembut. Tidak berniat menjelaskan. Aku tidak punya kata di dalam hati. Namun wajahku memalsukan ekspresi kesakitan. Aku berdiri dekat pegangan kursi. Sir, apakah orang lain masih belum memahami dirimu? Aku mengobrol sepanjang malam denganmu. Tetapi saya selalu berbicara denganmu. Tidak ada waktu untuk membunuh. Tertawa serak. Kematian. Hasilnya belum keluar. Waktu kematian belum ditentukan. Kamu masih tidak bisa sepenuhnya dihapus dari kecurigaan. Namun saya merasa pembunuhnya bukanlah Anda. Mata saya bersinar seolah pura-pura terharu. Kakak. Saya sudah tahu bahwa kita tidak berbicara sia-sia. Su Yourong menguap ringan. Jangan main-main begitu. Saya rasa kamu bukan pelaku. Karena luka fatal korban berada di dada. Di jantung. 1 kali pisau menewaskan. Orang biasa sulit melakukan seperti ini, memilih lidah begitu kejam. Sepertinya tidak ada perseteruan biasa. Namun karakter Li Manqi masih baik. Tidak dengar ada musuh besar. Sampai di kantor polisi, setelah turun dari mobil. Saya mengikuti Su Yourong. Di ruang interogasi cepat kami bertemu pemberi petunjuk. Ternyata itu adalah koki belakang dapur, Wu Shifu. Wu Shifu. Kamu bukan orang yang asli. Ternyata menuduh saya melihat kenalannya. Saya langsung panik. Karena setiap minggu saya memesani pedasmu. Tapi kamu malah bilang aku pelaku. Wu Gang sangat terkejut. Cepat-cepat melambaikan tangan. Aku tidak. Aku hanya bilang bahwa aku melihat seorang pemuda yang kurus dan tinggi. Dengan rambut pendek. Siapa yang bilang itu kamu? Aku tertawa marah. Bukankah ini sesuai dengan apa yang aku perhatikan? Deskripsinya terlalu umum. 10 pemuda, 5 diantaranya seperti itu. Su Yourong menghibur aku. Kami sedang menyesuaikan pemantauan koridor dekat dapur belakang. Seharusnya dapat ada petunjuk. Saat kami sedang bicara, seorang petugas kecil datang melaporkan pemeriksaan jenazah. Hasilnya telah keluar. Waktu kematiannya diperkirakan antara pukul 9 hingga 10 malam. Hatiku terasa berat. Pada periode tersebut, aku belum sampai ke Su Yourong. Artinya, saya memang tidak memiliki bukti ketidakhadiran. Selain itu, Departemen Teknik menemukan setengah jejak sidik jari di leher mayat. Petugas kecil menoleh ke arah saya dan Kapten Wu Gang lalu berkata, semua sidik jari personel terkait harus dikumpulkan. Su Yourong mengangguk. Melihat ke arah saya dan berjalan. Pertama-tama bawa kamu untuk mengambil sidik jari. Pengambilan sidik jari cepat selesai. Hasilnya paling lama 1 jam. Saya duduk di luar ruang pemeriksaan. Sementara menunggu Su Yourong membelikan saya roti. Minum air. Pertama beri penyangga. Kantin masih harus menunggu setengah jam sebelum dibuka. Saya tiba di batas Xie Jiao dan datang. Namun Anda menunjuk saya, Anda minum 1 tegukan air panas, apa ada masalah? Su Yourong awalnya berdiri di samping saya. Melihat situasi. Menunduk melihat saya. Khawatir hasilnya tidak menguntungkan bagi Anda. Saya menggelengkan kepala. Sambil menguap. Aku sangat mengantuk. Tidak ada selera.
Tersenyum, menaikkan tangan memijat rambutku. Aku menyadari betapa besar hatimu. Orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka sangat cemas. Kamu memang baik. Masih bisa mengantuk. Aku menjadi lebih mengantuk ketika dia memijatku. Menyipitkan mata. Bagaimanapun, kau ada di sini. Aku cemas. Apa saja gerakan tiba-tiba terhenti. 3 jam sebelumnya, aku masih menunjukmu dengan senjata. Sekarang aku begitu percaya pada diri sendiri. Aku tak tahan untuk melihatnya dari atas ke bawah, mata saya terhenti di tubuhnya yang berbentuk indah selama 2 detik. Menunjukmu dengan senjata. Tanpa pandangan, dia tidak mempercayai saya. Tapi aku berbeda. Aku memang punya visi. 3. Ikuti kelima indera. Ini juga disebut memiliki pandangan. Suyurong tidak bisa menahan tawa. Jadi apakah saya harus berusaha agar tidak mengecewakanmu? Dia berkata sambil duduk di sampingku. Suhu tubuhnya melewati pakaian terasa datang. Saya tanpa alasan merasa mulut kering dan lidah kering. Kemudian saya memutar botol dan minum 1 tegukan. Dalam beberapa hari ini turun suhu. Kurangi minum air dingin. Suyurong menekan tangan saya. Jika kamu benar-benar lelah, berdirilah dan berjalan-berjalan. Tunggu 8 jam lalu tidur. Untungnya saja. Saya menguap lagi. Tanpa sengaja menabrak roti. Secara naluri miring untuk mengambilnya. Tapi bertemu dengan Suyurong yang juga membungkuk. Wajahku benar-benar terbenam dalam pelukannya. Waduh. Perasaan ini membuat Lin Yu Suyuing terdiam. Cepatlah, rentang tanganmu dan tarik aku pergi. Kamu akan menabrak kemana? Aku seluruhnya bodoh. Orang baik terasa begitu nyaman. Apakah kamu sengaja berkata kepada Suyurong? Tiba-tiba memegangku sambil menatap wajahku. Gerakan menjadi lebih panik, jangan menatapku lagi. Mengapa telingamu begitu merah? Di hari yang dingin ini? Merahnya telinga bukan hal yang wajar? Jangan bergerak sembarangan. Suyurong berdiri di depanku. Memegang handuk dingin dan menaruhnya pada kepala saya. Menggeram, ia berkata. Jangan melihat ke tempat yang tidak seharusnya dilihat. Lihat betapa aku merasa tidak adil. Aku hanya menatap lurus ke depan. Suyurong menarik napas dalam-dalam. Saya bisa melihat jelas lengkungan leher dan bahu dia. Wah. Arsir tubuhnya memang bagus. Saya tidak sadar menelan air liur. Lin Yu Suyurong menggeram. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan memaksa jari dinginnya masuk ke belakang leherku. Aduh. Aku melompat dengan cerdik. Gila. Langsung menabrak dagunya. Dengan suara berdentum. Aku menutupi kepala. Suyurong menutup dagunya. Keduanya berlutut sambil merasakan sakit di lorong. Hasilnya, Suyurong muncul. Kalian apa yang kalian lakukan? Saat pintu laboratorium dibuka, seorang teknisi berpakaian jas putih keluar. Melihat posisi kami membuatnya terkejut. Dia bertanya dengan hati-hati. Ini adalah gerakan penahanan baru. Saya mendengar suaranya yang sudah akrab. Aku menahan sakit kepala. Mengangkat kepala, melihat jelas teknisi yang memakai kacamata lalu terkejut. Liu Lei ternyata adalah teman kuliahku. Liu Lei. Mengetahui diriku juga sangat terkejut. Lin Yu. Bagaimana kamu di sini? Ini salah? Dia menatapku, lalu memperhatikan ekspresi wajahku yang buruk. Suyurong tampak serius. Kamu melakukan kesalahan. Jujur saja dan saya akan bersikap lemah lembut. Aku hanya menunggu dia mulai menjelaskan. Ya, ya. Bagaimana? Bukankah bukan aku? Liu Lei menunduk kepala. Bukan itu, dia menghela napas lega. Belum sempat bermegah kepada Suyurong. Hanya dengar Liu Lei melanjutkan bicara. Secara tepat, beberapa sidik jari yang dikirim. Tidak satu pun cocok. Suyurong juga tidak sempat memikirkan rasa sakit di dagunya, mengernyit tanpa menanyakan konfirmasi. Liu Lei mengucap,
Meskipun saya hanya seorang trainee. Namun pekerjaan dasar membandingkan sidik jari tidak seharusnya membuat kesalahan. Suyo Urong mengernyit di dahi lebih tegang. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepala saya. Di sini menunggu saya pergi melaporkan? Saya menutup kepala. Kepalaku masih sakit juga. Suyo Urong mendengar itu tersenyum. Dia menarik pergelangan tangan saya ke dagunya lalu menepuk-nepuk, membuatnya rata. Kulit dagunya sangat lembut, jari-jari saya tak sengaja melipat menjadi telapak, ujung jari mengusap sudut bibirnya. Sensasi hangat menyapu lewat, ZZZ. Sudah sadar kembali. Liu Lei ada di depanku. Mengacungkan tangan. Orang sudah pergi jauh. Aku kembali sadar. Merasa agak malu. Dokter Batu Kering bisa mengalihkan topik, ya. Liu Lei sudah datang magang di kantor kota. Liu Lei mengucapkan, "Hai." Tidak mungkin, ya? Saya adalah magang outsourcing di pusat penilaian. Dia mengatakan dengan sedikit rasa penasaran. Apakah ini kasus besar? Saat dibicarakan tentang ini, aku langsung merasakan rumor. Berpegangan pada bahunya. Apakah kamu masih ingat bar yang dulu kamu pantau, kan? Pemiliknya meninggal. Liu Lei membuat Li terkejut. Dia cukup baik. Bagaimana bisa mati? Aku menghela napas, memang begitu. Masih meninggal di tempat dapur belakang. Dan tidak ada rekaman CCTV. Mencari pelaku itu seperti mencari jarum di lautan. Memikirkan sejenak lalu berkata. Aku pergi mengawasi pada akhir liburan musim panas. Aku bertemu dan pasangannya sedang berdebat. Sepertinya ada orang yang berselingkuh. Berdebat sangat keras. Pasangannya juga mengeluarkan kata-kata tajam. Saat menyebut pasangan, aku tiba-tiba teringat tali merah bunga peach yang ada di tangan. Apakah dia memang putus dengan pasangannya? Dan kembali mencari cinta? Kita berdua berjalan sambil berbincang. Baru saja keluar dari pusat identifikasi. Tak lama kemudian kita melihat datang dengan cepat. Wajahnya tidak terlalu baik. Ada apa? Saya melihat dia agak cemas, ada sesuatu yang terjadi. Menatap saya. Mata bersinar tajam. Kami memeriksa rekaman bar satu persatu. Menemukan orang mencurigakan yang disebutkan oleh. Bentuk tubuh dan pakaian sangat mirip denganmu. Aku butuh penjelasan darimu. Awalnya aku masih bingung. Seberapa banyak ingin berpikir. Hingga dibawa ke kantor. Melihat ruang rekaman biasanya benar-benar konyol. Celana jeans ini. Sweater hitam ini. Rambut pendek ini bukan saya? Perekaman ini di lorong dekat area dansa berada sekitar 3 hingga 4 meter jauhnya dari dapur belakang. Ditambah lagi pihak lain memakai topi yang menutupi wajahnya. Tidak ada cara melihat fitur wajahnya. Juga dipanggil untuk menonton rekaman. Mengangguk sambil menunjuk bayangan tersebut. Ya. Kira-kira jam 9 malam itu. Setelah saya selesai, saya merokok di pintu belakang. Melihat pemuda itu berjalan ke arah dapur belakang. Suyo Urong mengernyitkan dahi. Tak satu pun di dapur belakang tenang. Kenapa kamu tidak menahan Wugang dan menatapku sekali, menunjuk pakaian saya sambil mengerutkan bibir? Aku masih mengira itu Pak Lin, ya? Pak Lin adalah pelanggan tetap. Dia juga akrab dengan Bos Li. Aku kira dia pergi ke ruang angkut di samping dapur belakang. Mengambil anggur yang dia simpan. Suyo Urong menatapku. Dari pukul 9 sampai 10. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Sebelum melakukan perbandingan sidik jari untuk masalah ini. Dia langsung bertanya padaku. Aku tak berdaya menanyakan 100 kali, tetap mendapat jawaban yang sama. Saat itu saya sedang berjalan-jalan di jalan bar. Tidak ada pembunuhan maupun saksi, memandang erat. Saya menatap beberapa detik. Berbalik dan menuju petugas yang mengoperasikan komputer. Biarkan saja. Ambil semua rekaman wajah tersebut. Perbesar dan putar perlahan. Saya terkejut sejenak. Melihatnya dengan sedikit heran. Kamu ini, jika bukan kamu,
Temukan yang berbeda. Mengamati atas dan bawah. Saya kembali menoleh ke layar. Seolah menjadi dua janin. Janin tidak mungkin sempurna. Pandangan meniru pasti tidak sesuai cermin. Melihat suara diamnya. Saya juga mengendurkan pandangan. Pandangan tetap menatap bayang-bayang di layar. Aku tiba-tiba merasa matanya melawan cermin. Saya menonton video tersebut terus-menerus. Saat semua orang terpana menontonnya. Tiba-tiba saya mengetuk tangan. Ini bukan aku, Suyoyong segera menoleh. Lihat bagaimana saya membuktikan bahwa saya berhenti sebentar. Melihat di sekeliling ada teman-teman lain dengan wajah penuh kebingungan. Memandang dia yang bingung. Mata. Aku berdiri dan memegang tangannya. Tidak. Saya mengikutinya saat ia keluar dari kantor. Namun saya sendiri saja. Terlihat bahwa minuman di bar dan permainan tidak dianggap selesai. Kaos hoodie hitam ditambah celana jeans memudahkan gerakan. Mencari tempat yang kosong. Aku mulai melepas pakaian. Pupil Linius menyempit. Cepat mengambil tanganku dan meneguknya. Apa yang kau lakukan ketika aku berusaha melawan? Bersihkan tuduhan. Kamu juga tidak boleh begitu. Dahi sedikit bergetar. Jangan melepas pakaian. Apapun. Kedua tanganku dipegang olehnya. Hanya bisa mengusap wajahnya dengan dahi untuk melepasnya. Sekarang bukan waktu untuk terjebak pada ini. Aku benar-benar perlu membuktikan ketidakbersalahanku. Tampak curiga? Benar, aku segera mengangguk. Saat olehnya melepaskan tangan. Tidak melepas pakaian. Aku hanya melipat lengan hingga siku agar tidak basah oleh hujan. Ah! Jangan bilang lihat saja. Menutup matanya rapat. Aku polisi? Tentu tidak, omongan ini terlalu berlebihan. Aku langsung menekan tangan olehnya di lenganku. Aku memintamu melihat tato di lenganku. Suyourong terdiam sejenak. Dengan perlahan membuka mata. Saya menunjuk tato palu hitam di lengan saya. Saat kecil, saya terbakar hampir jadi bekas luka oleh air panas. Baru-baru ini, ketika ingin menutupi bekas luka itu, saya tato. Dengan begitu Suyourong tidak lagi tampak tegang. Setengah membungkuk, menundukkan badan dan memperhatikan dengan teliti. Kamu tidak bisa membuat tato pada hoodie itu terlihat? Saya mengangkat lengan. Saya menepuk jari, membuat suara ketukan. Poinnya terletak pada rekaman CCTV ini. Saat saya berjalan menuju tikungan. Tangannya tersandung karpet. Lengan terangkat. Saya mengingat kembali rekaman CCTV. Menirukan gerakan, mengangkat lengan. Lengan hoodie meluncur ke atas. Membuka sedikit tepi tato. Lihat, ketika saya mengangkat lengan, ia muncul. Namun di rekaman CCTV, lengan saya bersih dan jelas, memastikan orang di dalam rekaman bukanlah saya. Aku dan menghela napas lega. Saya tertawa sambil bercanda. Kenapa kamu begitu tegang? Menyerahkan jasnya kembali kepadaku. Tidak perlu pergi ke penjara lagi. Aku merasa lega memandangmu. Aku mengangkat mata putih. Baru berdiri tegak lalu tidak dapat menahan dan berseru. Suyourong secara otomatis menahannya. Aku tergelincir. Tidak aku, kamu menyentuh punggungku dengan pakaiannya. Sepertinya ada sesuatu di dalam yang menusukku sebentar. Tangan merangkak dari bawah jaket. Aku menepuk ke belakang. Namun dia pertama kali memegang tanganku. Sentuhan hangat tercium di telapak tangan. Sebelum 1 detik, ia membalikkan tangan dan menggenggam tanganku. Menekan punggungku di sini. Suara agak lembut. Hatiku menjadi gelisah. Saat saya menoleh, saya langsung menabrak ke dalam matanya yang gelap. Jantung hampir melompat keluar dari dada. Saya menggerakkan bibir selama sekian lama hingga akhirnya hanya bisa memaksakan suara. Sepertinya baja itu di mana? Kemarahan mendadak meledak keluar dari lorong. Sekejap kemudian pintu ruang istirahat dibuka dengan pukulan. Tamu keluarga Sichuan datang dengan semangat yang menggelegar. Melihat saya, matanya menjadi dingin dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya dan siap menampar. Aku ini anakmu. Kamu yang membunuh Manki.
Tentu saja aku tidak akan berdiri dan menerima pukulan. Secara naluriah, aku mundur. Su Yourong segera mengulurkan tangan dan menarikku ke belakangnya. Aku berhasil menghindari pukulan pria itu. Kamu siapa? Kenapa memukul? Aku bingung. Jika bukan Su Yourong menahan aku. Aku harus benar-benar mengklarifikasi semuanya kepadanya. Kamu masih berani bertanya siapa saya? Pria itu marah. Ketika kamu sedang menggaet wanita orang lain. Mengapa engkau tidak begitu takut? Aku marah, balik siapa yang sedang menggaet orang lain? Aku pada malam lalu bertemu seseorang bernama Sin Sin. Hari ini dia baru saja memegang tangannya. Dia memegang tangan dan merengkuh mulutnya. Aku menggaet siapa? Luo Luo. Aku merasakan ada tangan Su Yulong di belakang pinggangku. Kencangkan, jangan bicara sembarangan. Dia tidak mengingatkan aku. Membuatku lupa. Satu persatu dia akan membangunkan aku. Aku langsung keluar dari belakangnya dengan jelas. Dan ia memegang pergelangan tangannya untuk menariknya maju. Apakah kamu mengatakan dia adalah wanitamu? Pria itu terkejut. Aku lebih marah. Jadi siapa yang aku menggaet? Saya hanya pernah merasakan hati untuk seseorang saja. Wajah langsung memerah. Menyebut pelan, Lin Yu. Aku mengajaknya berdiri ke belakang. Jangan ganggu aku. Terus bertarung dengan pria itu. Katakan jelas siapa wanita kamu? Aku mencari detektif swasta dan mengecek. Hasilnya tidak ada bekas dari pasangan anjing itu. Pria itu melihat saya begitu bersemangat. Tampaknya tidak seperti suara palsu yang menenangkan sedikit. Tidak perlu kamu cek. Dia sudah membayar harganya. Aku juga tenang kembali. Apa maksudnya? Pria itu tersenyum. Li Jia menunduk. Nama saya Chen. Namaku Chen Zhiyu. Dan dia pacar Li Manqi. Aku tidak dapat menahan diri sekaligus. Hanya setelah beberapa detik aku bisa bicara kaku. Aku menekan satu kalimat. Maaf. Chen Zhiyu cepat menggoyang kepalanya. Matanya dingin. Aku tidak sedih. Li Manqi berkhianat. Aku terlibat dengan orang lain. Dia mati. Mesti saja. Aku juga tidak tahu apa yang harus dikatakan. Hanya bisa menatap Su Yourong. Su Yourong menarikku ke sisinya sebelum berbicara. Tuan Chen langsung berteriak, tangkap dan bunuh, saat masuk kantor polisi. Sepertinya yakin pihak ketiga ada di kantor polisi. Bagaimana kau tahu? Chen Zhiyu berhenti sejenak dan mengernyit, saya mendengar dari petugas bar. Katanya polisi telah membawa pulang si pemuda yang diduga menjadi pelakunya. Pasti itu dia pasangan yang baik dengannya. Su Yourong mengerutkan mata sedikit. Mengapa kamu berpikir orang ketiga akan membunuh? Chen Zheong mengejek dengan dingin. Apa dia masih bertanya-tanya demi uang? Aku dengar Li Manqi menuliskan orang bodoh itu dalam wasiatnya, kan? Itu belum cukup memicu hatinya. Su Yourong tidak menjawab. Mengarahkan petugas lain membawa Chen Zhiyu untuk mengambil sidik jari. Ruang istirahat menjadi tenang. Aku menatap Su Yourong. Apakah menurutmu dia bisa membuat Li Yourong mengangguk? Matanya menatapnya. Apakah kamu merasa ukuran tubuhmu agak mirip dengannya? Aku terkejut. Bentuk tubuh dan gaya rambutnya hampir sama. Gaya pakaiannya juga mudah menirukan Su Yourong yang merengkuh mata. Dari sikapnya terhadap Li Manqi. Kebencian tidak ringan. Apakah dia memang membunuh Li Manqi lalu menuduh orang ketiga? Saya ikut berpikir. Tiba-tiba menarik napas dingin. Satu hal lagi, saya cukup akrab dengan Li Manqi. Semua memakai tali merah. Tidak heran ia menganggap saya orang ketiga tersebut. Su Yuren tiba-tiba tertawa. Dengan nada yang lembut. Tentu saja kamu bukan orang ketiga. Tidak heran dia tadi mengatakan dengan tegas. Hanya hatinya jatuh pada saya. Dia berkata. Senyum di matanya menjadi semakin pekat. Lin Yu. Pakaianmu benar-benar menyakitkan? Kata itu menempel pada wajahku. Seketika terbakar.
Menaikkan tangan sembarangan menyentuh jaket belakang. Sambil bersikap keras kepala berkata, tentu saja. Jangan percayai dirimu sendiri saat menendang orang. Tidak tahu ada label apa. Terus menendang aku. Su Yourong mengangkat alisnya. Dia benar-benar mengulurkan tangan. Oke. Aku menyentuh jantungku. Ikuti gerakannya. Aku melompat semakin cepat. Saat tangan dia hampir menyentuh punggungku. Aku segera mundur. Baiklah, baiklah. Aku salah. Sebenarnya hanya menendang alisnya sedikit. Terus menendang tangan Su Yourong yang mengambang di udara selama beberapa detik. Ia menegur sekali. Dengan perlahan menarik kembali. Baiklah. Aku diam-diam melihat ekspresinya. Kenapa dia masih tidak senang? Berpikir 2 detik. Saya tiba-tiba maju dan menangkap tangan Su Yourong. Menepuk di punggungku dan bilang secara santai, ayo sentuh. Wajah Lin Yu Su Yourong segera memerah. Tangan menarik kembali seperti listrik. Dan juga mundur 2 langkah. Kamu sungguh mata-mataku. Tidakkah kamu tadi ingin menyentuh? Saya sudah mengakui kesalahannya. Kamu masih tidak senang. Telinga Su Yourong memerah sampai hampir berdarah. Jadi ini tidak bisa begitu langsung. Saya mendekat dan menunduk sambil tertawa. Jadi kamu mengaku. Kamu tadi memang ingin menyentuhku. Di punggung, Su Yourong membuka mulutnya selama beberapa waktu. Tidak bisa berkata. Wajah semakin memerah. Saya tidak peduli kesulitan yang dia alami. Meneruskan menggoda dia. Karena saya sudah begitu murah hati. Apakah polisi seharusnya saling berbalas? Su Yourong bersuara dengan susah payah. Apa? Pandanganku perlahan naik ke atas. Belum sempat ia mencapai tubuhnya. Bagian dagunya langsung diperas perlahan olehnya. Jari-jari Su Yourong terasa agak dingin. Membuat telinga merah di pangkalnya dan berpura-pura dada. Dia juga menoleh ke atas dan saya memandangi bokongnya yang tebal. Lihat sini juga boleh, ya. Saya menuding tangan dan menggerakkannya di depan perutnya. Tengok ke atas melihat dia berpura-pura tidak bersalah. Aku sudah begitu murah hati. Masih baik. Su Yourong dengan sopan saling balasan. Jadi bisakah saya memegangnya? Aku pikir Su Yourong akan terus merah wajah. Ternyata dia malah mengangguk. Baiklah. Kamu menyentuh begitu cepat. Aku terkejut sejenak, tanganku. Sudah jujur menempel di atas dan memandang ke atas. Kulitnya terangkat, berpindah. Dapat merasakan suhu hangat. Mengangkat napasnya. Konturnya semakin jelas. Astaga, sensasinya luar biasa. Wajahku terlihat tajam. Namun, dia memalsukan ketenangan. Masih cukup baik. Su Xiying mengerutkan mata. Bagaimana cara memikirkannya lebih baik? Aku terkejut sejenak. Menggelengkan kepala. Yuing tampak sedikit tidak puas. Mendekat setengah langkah ke depan. Mengapa terkejut lalu memikirkan sensasi orang lain? Aku tertawa sambil mencubit wajahnya. Bukan menontonmu terlihat cemburu. Yuing tersenyum sebentar. Cepatlah jangan membuka mata. Tidak ada 2 bunyi, peng-peng, dari saya. Pintu ruang istirahat diketuk. Suara petugas masuk. Ada kabar di sisi laboratorium. Su Yourong segera menarik wajahnya dari tanganku sambil menyentuh pakaian Li yang ada di wajah. Ini saatnya memulai urusan serius. Aku juga tidak ingin terus sibuk, dengan ragu menarik tangan kembali. Sambil itu tanyakan kabar apa. Su Yourong tidak menyembunyikan. Aku meminta orang mengirim semua barang di dapur ke laboratorium untuk diuji. Kamu juga pernah bilang. Li Manqi memiliki kebersihan berlebihan. Dapur begitu kotor. Dia tidak mungkin pergi makan. Jadi tersisa hanya mencari orang atau mencari barang. Jika 2 kemungkinan tersebut adalah menemukan seseorang. Cukup telepon dan bisa membuat janji di tempat bersih. Tidak perlu pergi ke dapur. Jadi saya menjawab. Jadi dia pergi ke dapur belakang mencari sesuatu. Mencari jenis barang yang tidak terpisahkan dari dapur belakang.
Suyorong mengangguk. Namun, apa saja barang yang tidak dapat dipisahkan dari lemari es di dapur? Wajan, mangkuk, sendok, panci. Suyorong mendorong pintu dan keluar. Jadi kita harus melihat apa rahasia tersembunyi di dalam dapur. Sehingga tidak akan benar-benar menambahkan barang kemalatangnya. Ahli Wu juga sangat tidak asli. Sepanjang perjalanan saya terus memikirkan cara Suyorong menatapku dengan tatapan hilang. Dengan sedikit sindiran. Begitu tegang? Apakah ada barang berharga yang disembunyikan di dapur? Saya benar. Apa yang dia lakukan sekaligus? Saya khawatir tentang tubuh saya. Apakah kamu mengatakan saya harus melakukan pemeriksaan kesehatan? Jika ternyata ada barang terlarang di Malatang, apa? Suyorong tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu tahu seberapa mahal barang itu? Kembalikan ke rumahmu. Dia memang melakukan pekerjaan amal. Meskipun bersikap aneh dan sinis. Namun tetap ada logika di dalamnya. Saya sedikit lega. Namun saya masih menyentuhnya sebentar untuk menghibur orang. Tetapi berikan kenyamanan kepada Suyorong yang tidak bersikap aneh, ia sengaja membuat suara retak. Punggungnya sudah Anda sentuh hingga menjadi keras. Saya menjerit dingin pada punggungnya. Tidak apa-apa. Bagian lain cukup lembab saja. Wajah Suyorong berubah beberapa kali. Akhirnya mencubit pinggangku. Agar saya berjalan dengan baik. Jangan bicara sembarangan. Di dalam laboratorium, teknisi ketika melihat Suyorong segera muncul dengan masalah. Bumbu ada masalah. Suyorong mengerutkan alis. Bumbu? Semua teknisi bumbu mengangguk lalu menunduk. Masalah membuka tidak terlalu besar. Hanya tambahan bahan pengawet, melanggar hukum tapi tidak mematikan. Namun yang belum dibuka. Dia bilang lalu mengambil beberapa paket MSG. Garam. Dilepaskan dan dituangkan di piring. Isi di dalamnya bukan sekadar bumbu. Aku mendekat melihat dengan mata telanjang. Tidak ada perbedaan, terlihat seperti garam biasa. Namun wajah Suyorong berubah. Mengambil laporan tes, ekspresinya semakin gelap. Memang, ini bukan garam. Itu narkoba. Hatiku terasa tertekan. Bumbu ini bermasalah. Tentu saja Pak Wu tidak mungkin tidak mengetahuinya. Mengangkat kepala dan menendang petugas yang datang sambil melambai. Mengatakan kepada, ada masalah. Dan rekan-rekannya segera menahan. Tapi dia dengan tegas mengatakan tidak mengetahui hal itu. Belum lagi tentang pembunuhan. Saya saat itu sedang menghilangkan kebingungan. Terus-menerus menuntut keadilan. Bersibuk saat itu, terlalu banyak orang bermain. Tidak ada waktu untuk menipu orang. Dengan wajah yang familiar dan tenang mampu mengeluarkan air. Bumbu di dapur belakang itu. Bagaimana kamu menjelaskannya? Mengaku bahwa dapur tidak bisa masuk oleh satu orang saja ke. Pengunjung tetap ini sering datang dan pergi. Mungkin itu dibuat oleh para orang kaya tersebut? Biarkan saya menanggungnya. Saya di luar merasa gigi gatal. Makhluk tua ini masih ingin menarik saya ke dalam air. Tidak peduli bagaimanapun, tetap tidak mengendurkan mulutnya. Masih berseru-seru ingin mencari pengacara. Membuat susah selama semalaman. Suyuyong juga tampak tidak enak badan. Biarkan seseorang menahan Wu Gang dulu. Keluar. Bicarakan masalah. Saya membawa sarapan. Saat kembali dari kantin, Suyuyong sedang duduk di lorong dan memandangi kosong. Seluruh tubuhnya tampak lesu. Seperti kucing yang layu. Lapar atau tidak? Saya memegang pangsit di depannya dan mengayukannya. Makan sedikit, Suyuyong sadar kembali dan makan. Dia mengambil pangsit itu. Kemudian menatap saya. Saya akan mengantarmu pulang nanti. Berikutnya membuat susah semalaman. Tak tahan lagi. Menggulung rambut. Melihat kamu lelah, kalau tak dapat melanjutkan, istirahat saja. Masih akan sibuk lagi. Susu rongrong belum menendang. Mengeluarkan satu suara. Duduk di kursi sambil memakan pangsit. Penampilannya sangat baik.
Aku melihat hatiku gatal lalu pura-pura tidak sengaja menggosoknya. Rub his hair. Shallallahu alaihi wasallam, he had no reaction. How long did he rub more? Until my third time reaching out. Setelah menyantap pangsit, Su Yuorong akhirnya membuka matanya. Lid mata berulang 2-3 kali. When he did they feel it? He smiled gently. Ingin menghiburmu? Su Yuorong snorted coldly. Clearly not twisting. He had no choice but to pull my hand back. Sedikit bersimpati. Diam selama beberapa detik. Su Yuorong tiba-tiba membuka mulut. Nada suaranya agak canggung. Bukankah ia ingin menghibur saya? Kenapa tidak memijat lagi? Padahal hanya memijat 2 kali. Apakah ini sudah cukup menghibur? Bicaranya terdengar seperti pernapasan. Penampilannya juga terlalu manis. Jika tidak saya yang memulai, ia masih harus canggung berapa lama? Sambil istirahat siang, Su Yuorong mengendarai mobil mengantar saya pulang ke rumah. Dia juga memberi perintah agar saya memperhatikan keselamatan diri. Jika ada masalah, segera telepon saya. Saya selalu merasa masih ada masalah. Saya tidak ingin mengingat orang yang meniruku di rekaman pengawasan. Tiba-tiba punggungku terasa dingin, Wugang seorang pria paruh baya. Tidak mungkin ia bisa berpura-pura dengan lembut. Apakah pemuda yang memantau rekaman pengawasan adalah rekan satuannya, ataukah dia dibawa masuk oleh kendaraan korup? Di komplek itu, Su Yuorong berseri-seri. Lingkungan sekitarnya. Ada sedikit kejutan. Sewa rumah di komplek ini tidak murah, ya? Setelah lulus, gajimu cukup untuk dihabiskan. Aku meremas hidungku. Aku tersenyum. Jadi, apa? Kondisi keluarga cukup baik. Sebelum lulus, mereka sudah membeli rumah yang bagus. Su Yuorong menghela napas pelan. Aku merasa seperti sedang dibiaya olehmu. Aku berkedip. Berpura-pura tidak paham tentang dipelihara. Tak ada mobil di lantai bawah, Su Yuorong memalingkan kepala. Melihatku tersenyum. Kamu bukan orang yang memegang pandangan hidup begitu saja. Aku cukup percaya diri terhadap diriku sendiri. Aku tak dapat menahan tertawa saat bicara tentang diriku. Aku memang warga baik yang harus menolak godaan buruk. Tidak boleh dikatakan. Su Yuoning tetap tenang. Tidak apa-apa. Masa depan masih panjang. Selalu bisa berbincang denganmu. Hatiku bergetar, aku menoleh ke atas. Tepat saja saling memandang. Detak jantungku tiba-tiba menjadi sangat jelas. Seperti denting di lembah yang tak pernah berhenti. Aku segera menutup mata. Dengan suara pelan berkata, itu mungkin belum terlalu terlambat. Su Yuoning tersenyum sejenak. Kedua tangannya bersandar pada setang. Mata bersinar terang, aku sangat menantikan dia melihatku. Maaf. Aku buru-buru mencoba membuka pintu mobil. Tetapi setelah 2 kali dicoba tidak terbuka. Akhirnya hanya bisa menoleh melihat mengapa ia menutup pintu. Su Yuoning memandang. Saya menonton beberapa saat. Emosi di dalam mata sangat mendalam. Akhirnya hanya menggelengkan kepala saja. Menekan untuk membuka kunci. Tidak apa-apa. Kembali dan beristirahat dengan baik. Aku diam selama 2 detik. Saat dia menundukkan kepalanya. Tiba-tiba aku menyentuh sudut bibirnya dengan ujung jari. Kemudian segera mendorong pintu mobil. Dan berlari turun. Aku kembali. Tak berani menatap mata Su Yuorong. Aku mengacungkan tangan. Terima kasih, Polisi Su, setelah mengirimkannya kepada saya. Tanpa menunggu reaksinya. Aku berlari cepat naik ke lantai. Teleponku bergetar 2 kali dengan cepat. Itu adalah pesan dari Su Yuorong. Nada bicara agak keras. Aku juga sedikit tersinggung. Berselimut hujan. Mengapa kau lari setelah berbicara? Aku tertawa gila setengah hari. Masih belum membalas pesan. Telepon pertama kali berdering. Iya, Liu Lei. Aku baru saja teringat. Kami sudah berjanji makan bersama. Cepat menangkap hujan.
Makan malam apa? Suara Liu Lei terdengar dari telepon. Aku menatap waktu sebentar, tidur singkat, lalu pergi. Saya bilang, ayo pergi ke restoran hotpot dekat kampus. Liu Lei tidak keberatan. Kemudian pada malam itu panggilan terputus. Aku mengirim pesan kepada Su Yourong. Saya menenangkan dia dengan beberapa kata. Kemudian melaporkan rencana perjalanan. Lalu saya pergi bersih-bersih dan tidur. Pukul 7 malam, saya tiba tepat waktu di restoran hotpot. Liu Lei, ikuti jalanku dan tunggu aku. Begitu melihatku, dia tertawa. Kamu memesan apa? Kami berdua lebih keren dan cerdas dibandingkan sebelumnya. Aku dan kita lulus baru 3 bulan. Saya bisa pergi kemana? Tapi sepertinya kamu tampak sedikit gemuk dan kurang bicara saat lulus. Liu Lei, serahkan ponselnya untuk memesan menu. Aku dan Liu Lei tidak kuliah di fakultas yang sama. Hubungan kami dalam klub yang sama cukup baik. Melihat dia sekarang bekerja lancar, aku pun merasa senang. Setelah makan, hampir pukul 9. Kami berdua keluar dari restoran. Liu Lei bertanya bagaimana kamu kembali. Saya mengantarmu sambil melihat kunci mobilnya di tangannya. Kamu kenapa? Ini Mercedes? Ada sedikit kebingungan di hati. Baru hendak berbicara. Tiba-tiba terdengar suara klakson mobil di depan. Melihat sekeliling, aku tertawa. Tidak perlu. Ada seseorang menelepon Liu Lei. Mengarahkan pandanganku ke sana. Bersenyum sambil bercanda. Bicara santai. Kantor polisi sekali saja tidak ada ruang. Pergi ke toko. Ini saatnya jatuh cinta. Saya batuk keras. Dokter mengacungkan tangan kepadanya. Dia pergi dulu. Berlarian sampai ke mobil. Su Surong sudah turun. Aku mengangkat kening dan tertawa. Bagaimana petugas Su memiliki waktu untuk datang? Sulit. Bisa jadi saya lagi dicurigai? Su Yourong melihat nada bicara saya sedikit bersifat candaan. Tidak datang untuk menagih utang. Apakah aku berpura-pura bodoh? Su Yourong maju ke depan. Jari ujungnya mengusap jalur bawah saya. Tahan, tahan. Jangan tertawa. Kamu masih cukup mengingat senyum. Su Yourong juga membawa senyuman di matanya. Baru saja hendak mengatakan sesuatu, ponsel tiba-tiba berbunyi. Dia menunduk melihatnya. Warna wajahnya berubah seketika. Itu telepon dari kantor. Setelah menjawab telepon, senyum di matanya cepat hilang. Setelah melepas telepon, dia menoleh memandang saya sedang berantakan. Teman pacar Li Manqi, Chen Zheyu, meninggal. Saya terkejut. Bagaimana bisa Su Yourong membiarkan saya naik terlebih dahulu? Pagi ini setelah menelusuri sidik jari beliau, dia berkata ada dokumen penting yang harus ditandatangani. Kami hanya dapat membiarkannya pergi terlebih dahulu. Menunggu hasil muncul kemudian mengirimkan kabar. Hasil akhirnya keluar sore harinya. Sidik jari tidak cocok. Orang tersebut juga tidak dapat dihubungi. Baru saja asisten beliau melaporkan bahwa dia mati di rumah. Secara naluriah, saya bertanya tentang penyebab kematiannya. Su Yourong menatapku sekali. Penilaian awal menunjukkan bahwa dia bunuh diri menggunakan racun. Saya lebih terkejut. Pagi itu dia tampak tak sabar mau menampar kamera saya. Bagaimana bisa bunuh diri? Su Yourong melaksanakan survei tempat kejadian dengan serius. Tidak ditemukan jejak invasi luar. Orang terakhir memasuki rumahnya adalah asisten yang memanggil polisi. Terjadi kasus pembunuhan. Kita berdua juga tidak lagi memiliki semangat untuk menyelidiki. Saya naik taksi pulang ke rumah. Su Yourong pergi ke tempat kejadian. Pastikan dirimu tetap aman. Dia memerintahkan saya bahwa kedua kasus ini tidak beres. Jika ada keadaan apapun, segera teleponku. Saya segera mengangguk. Melihat dia memandu pergi. Kembali ke rumah. Setelah mandi, saya duduk di ranjang sambil merenungkan. Wu Gang memiliki bukti ketidakhadiran dari pukul 9 sampai 10. Tidak mungkin membunuh Li Manqi. Su Zheyu berniat melakukan kejahatan.
Tetapi mengapa dia ingin bunuh diri? Ada juga orang yang mirip denganku di rekaman CCTV. Jika itu Chen Zhiyu, maka dia membunuhnya. Li Manqi kemudian menyamar sebagai saya untuk menuduh orang lain. Mengapa masih ingin bunuh diri? Mengingat hal itu, saya tiba-tiba terhenti. Jika seseorang ingin menuduh saya, bukan Chen Zhiyu, apakah ini orang lain? Pikiran saya berputar begitu cepat. Tiba-tiba teringat sesuatu, saya berguling dan merangkak turun dari tempat tidur. Mengecek tas saya. Segera, saya mengambil sebuah kantong kecil dari ruang selatas. Di dalamnya berisi bubuk putih seperti garam. Ternyata begitulah. Tidak disangka begitu. Saat saya terkejut, bel pintu tiba-tiba berdering. Suara Su Yourong terdengar dari luar pintu. Lin Yu membuka pintu. Suaranya tiba-tiba membuat saya kaget. Menanggapi, cepat pergi membuka pintu. Beristirahatlah. Ucapan Su Yourong tiba-tiba berhenti. Pandangannya jatuh pada kantong kecil di tangan saya. Ekspresinya berubah dari cemas menjadi serius. Apa ini? Saya segera meletakkan tas itu di atas meja. Ini bukan teman sekamar saya yang menaruhnya di dalam tas saya. Su Yourong tidak berbicara. Menutup pintunya, bayangan jatuh di wajahnya. Ada sedikit kegelapan yang tak tentu. Sungguh. Kamu bisa mencari di rumahku. Tidak ada yang lain sama sekali. Saya segera menjelaskan. Su Yourong menatap saya selama setengah hari. Hanya menghela napas lega. Saya mengerti. Jangan panik. Aku benar-benar merasa akan diperlakukan sebagai penjual narkoba. Apakah bisa tidak panik? Sambil berkata, saya bertanya-tanya bagaimana semuanya terjadi. Su Yourong bilang, kami menemukan sumber racun di rumah Chen Zhiyu. Itu teh susu yang dia pesan. Ada lubang jarum di membran lebah. Dia tidak bunuh diri. Ia dibunuh beracun oleh orang lain. Hatiku terasa turun. Meskipun aku sudah merasakannya sejak lama. Namun mendengar kabar konfirmasi tetap tidak menyenangkan. Orang-orang yang terkait dengan kasus ini terus-menerus mengalami insiden. Aku meneleponmu. Kamu tidak menjawab karena takut ada bahaya sehingga datang ke sini. Su Yourong menjelaskan. Aku segera memeriksa ponsel. Dengan maaf mengatakan baterai habis dan mati. Su Yourong menatapku. Semoga tidak ada masalah. Sekarang beritahu apa yang terjadi dengan barang di dalam kantong ini. Aku menatap kantong itu dan bertanya apakah dia bisa memastikan apa itu? Ini narkoba? Su Yourong mengambil kantong tersebut dan memeriksanya. Terlihat sangat mirip. Namun harus diuji dulu untuk mengetahui bahwa kamu bilang ada seseorang yang menaruhnya. Di dalam kantong adalah kata-katanya. Tiba-tiba berhenti. Sepertinya dia memikirkan sesuatu. Saya dan dia saling menatap beberapa detik. Su Yourong dengan suara rendah berkata, ya, Liu Lei. Saya menghela napas. Benar? Iya, itu dia, Liu Lao telah melarikan diri. Saya duduk di dalam mobil polisi dan mendengarkan. Di ujung telepon, Su Yourong dengan suara tergesa-gesa. Dia malah berani menaruh barang ke dalam tas saya. Pasti sudah memikirkan jalan keluar lebih awal. Karena saya menemukannya terlambat. Su Yourong menghela napas. Untung saja dia hanya seorang intern outsourcing. Jika tidak, wajah kantor polisi akan hilang semua. Ada orang seperti ini di dalam tim. Namun setelah menegaskan tersangka, di sisi Wugang menjadi lebih sederhana. Su Yourong berkata lagi. Kami di sini akan segera berakhir. Kamu tetap diam di dalam mobil. Jangan lari-larian, sudah dengar? Saya cepat mengangguk. Menutup telepon. Ponsel tiba-tiba berguncang sekali. Bukan? Itu saat pesan multimedia dengan gambar asing muncul. Pupiku menyempit. Foto itu menunjukkan lorong rumah. Kotak meter listrik terbuka. Di dalamnya bukan meter listrik. Ada beberapa batang bahan peledak berbentuk panjang. Tebak, berapa polisi yang bisa dibunuh dengan semua bahan peledak ini? Jangan main-main.
Gerakanmu diawasi sampai sekarang ketika kamu turun dan berjalan menuju area pengantaran. Saya menarik napas dalam-dalam. Jari-jari saya mengetuk pintu mobil dengan suara. Kemudian membuka pintu mobil. Menyapa petugas polisi yang tinggal di sana. Saya pergi ke toilet. Yoan menatap saya sekali. Mengangguk. Jangan berjalan jauh. Saya memaksa tersenyum. Mengetahui bahwa paket di kompleks tempat tinggal Liu Lei tergeletak di sudut. Beberapa hari terakhir hujan. Malam itu dingin lagi. Di komplek tidak ada banyak orang, saya memegang payung. Menuju loker kurir. Di otak saya menyusun urutan kejadian tersebut. Saya berspekulasi. Ketika Liu Lei bekerja paruh waktu di bar, ia menemukan atau terlibat dalam penjualan narkoba Wugang. Dan mendapatkan banyak uang dari itu. Dari penampilannya sekarang bisa dilihat. Saat kuliah Liu Lei berasal dari keluarga kurang mampu. Ia juga pernah mengajukan bantuan kemiskinan. Sekarang ia mengendarai mobil Mercedes. Su Yourong pernah mengatakan, keuntungan penjualan narkoba sangat tinggi. Cukup untuk mendukung pengeluaran mewahnya. Namun ini adalah kematian Li Manqi. Seharusnya Li Manqi menemukan urusan Liu Lei dan Wu Gang. Saat mencari bukti, ia ditemukan oleh mereka. Jadi dia dibunuh. Kematian Chen Ziyu juga diperkirakan terkait dengan ini. Dia pasti menemukan sesuatu. Membuat Liu Lei dan temannya berpendapat bahwa Liu tidak dapat menyelamatkan pembunuh. Namun ada satu hal yang tidak saya pahami. Orang yang mirip dengan saya di rekaman pengawasan seharusnya adalah Liu Lei yang berdisguise. Namun ia ingin meniru saya maupun Chen Ziyu yang menirunya. Selain itu, ia mengklaim bisa menyalahkan pembunuhan tersebut padanya melalui peniruan. Mengapa saya dan dia tidak bersalah maupun bermusuhan? Mengapa ia harus menggunakan begitu banyak pikiran untuk memfitnah saya? Membuat otak saya kacau karena diperlakukan sebagai pelaku. Saya segera berjalan ke samping laci pengiriman. Liu Lei berdiri di bawah lampu jalan yang redup. Wajahnya pucat. Namun ia tersenyum sambil memandang saya terpaku. Beberapa detik kemudian dia membuka mulutnya. Apakah kamu sedang sakit? Jelas terdiam sejenak. Kemudian tertawa. Sungguh menarik. Yang pertama memperhatikan saya ternyata orang yang paling saya benci. Aku hampir mati. Dia berbicara dengan nada yang sangat lembut sekaligus, artinya ia telah berapa lama. Tidak mengherankan, ia terlihat tidak bersemangat. Aku tak bisa menahan diri untuk berkata. Kamu menjual narkoba dan menghasilkan begitu banyak uang. Mengapa tidak pergi ke rumah sakit untuk sembuh sambil menghasilkan uang? Tertawa Liu Lei semakin lebar. Akhirnya tidak ada lagi manfaat. Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang telah keluarga saya keluarkan untuk saya sejak kecil? Kurang dari 100.000 tapi saya berhasil. Setahun kemudian berapa banyak yang saya kirim ke rumah? Lebih dari 500.000. Mereka terlalu serakah. Selama mereka hidup, aku tidak akan pernah bisa hidup untuk diriku sendiri. Apakah kamu mengerti? Aku menatap wajahnya yang dingin. Hatiku bergetar. Lin Yu, apakah kamu tahu? Sejak hari pertama aku mengenalmu, aku sudah tidak menyukaimu. Liu Lei berdiri di bawah lampu jalan. Setengahnya dalam cahaya. Setengahnya dalam bayangan. Pelajarimu baik. Keluargamu baik dan tampan. Dimanapun kamu pergi, orang-orang mengelilingi kamu. Bersamamu. Aku bahkan tidak dihitung sebagai bebek kecil. Hanya sebuah debu. Tidak ada yang melihatnya. Pada awalnya aku ingin mengejarmu. Tak peduli bagaimana saya menghasilkan uang. Tak peduli seberapa keras saya berusaha. Kamu selalu berada di depanku. Liu Lei tersenyum sayu. Saya ingin mengambil jalan pintas. Oleh karena itu saya mencoba menggoda Li Manqi. Wanita itu, walaupun menjadi anjingnya, asalkan bisa mendapatkannya. Yang saya inginkan, saya juga bersedia. Namun, justru saya bertemu denganmu di bar. Kamu sembarangan membuka sebotol minuman di kampus. Saya yang bekerja paruh waktu setengah tahun dan menemani Li Manqi tidur puluhan kali. Ia tidak pernah membeli barang untukku.
Lin Yu, garis awalmu terlalu jauh di depan. Tak peduli betapa aku mencoba mengejar, tak dapat mencapainya. Aku membuka mulutku. Tapi tidak tahu harus berkata apa. Menenangkan dia. Kemudian saya menemukan bahwa ada penjualan narkoba di dapur belakang. Karena saya tahu ini dapat menghasilkan uang. Yang paling saya butuhkan adalah uang. Liu Lei menarik napas dalam. Ekspresinya menjadi terdistorsi. Dahulu hari-hari perlahan membaik. Saya bisa menghasilkan lebih banyak uang sekarang. Tapi ternyata hasilnya menunjukkan kanker hati stadium akhir. Apakah kamu tahu apa yang saya pikirkan ketika menerima surat diagnosis? Saya ingin membunuh orang, membunuh banyak orang. Saya ingin pergi mencari uang ibu. Li Manqi serta Anda di kegelapan. Wajah Liu Lei terlihat sangat canggung. Jadi ketika Li Manqi mengetahui bahwa kami menjual narkoba, saya segera merancang sebuah rencana. Saya ingin membunuhnya dan juga kamu. Bahkan jika kamu tidak dapat mati, saya juga akan menarikmu turun dari altar. Mendengar napas ini membuat saya sedikit gemetar. Jadi kamu sengaja meniru kehadiran saya di rekaman pengawasan. Biarkan Wu Gang mengatakan. Salah satu tersangka yang mirip denganku. Hanya agar aku menanggung beban. Liu Lei tertawa dingin. Sebenarnya rencana berjalan lancar. Perhatian polisi semua tertuju padamu. Namun begitu, Chen Ziu tiba-tiba berlari ke kantor polisi. Aku terkejut. Tiba-tiba aku mengerti. Chen Ziu tahu Li Manqi berselingkuh. Namun tidak tahu siapa pacarnya. Mendengar dari karyawan, polisi membawanya pergi. Aku pikir aku adalah pelaku. Ternyata hanya sampai di kantor polisi yang aku temukan. Bukan itu? Sangat tidak menyenangkan. Nada bicara Liu Lei sedikit mengolok-olok bahwa sidik jurninya adalah milikku. Dia mencium dari tubuhku. Weh, aroma parfum yang sering dipakai Li Manqi, Chen Ziyu adalah pacar Li Manqi. Tentu saja sudah akrab dengan aroma botol parfum itu. Dan Liu Lei sedikit menampakkan aroma itu di tubuhnya. Jadi supaya tidak terungkap, kamu membunuhnya dengan menaruh racun ke dalam teh susu dia. Suara saya sedikit bergetar. Liu Lei menghela. Nada bicaraannya terasa ringan dan mengapung. Sebenarnya sebelum membunuh, saya cukup takut. Saya selalu merasa bahwa membunuh itu sulit. Namun kamu tahu? Sungguh, setelah melangkah satu langkah, saya baru menyadari. Sebenarnya itu cukup sederhana. Tendangan pisau ke dalam daging tak beda dari membunuh babi. Suntikan jarum di teh susu sama dengan racun pada tikus. Membunuh jauh lebih mudah daripada hidup. Liu Lei menatapku. Udara terasa sangat beku, membuat tubuhku bergetar. Sekarang giliranmu. Berkata sambil mengangkat jasnya. Ternyata bahan peledak itu tidak berada di kotak meter listrik. Dalam bajunya, saya tidak perlu membunuh polisi. Mereka adalah orang baik. Saya menghormati mereka. Tetapi saya membenci kamu. Lin Yu. Semakin baikmu padaku, semakin sopanmu padaku, aku semakin membencimu. Sehingga aku ingin kita berdua bertemu pada akhir yang sama sekarang. Hampir saat suaranya jatuh, sebuah garis tiba-tiba muncul dari belakang menunduk. Saya secara naluriah menyebutnya peluru. Menembus malam gelap. Saat menembus tengkorak. Mengeluarkan suara gemetar. Membuat telinga terasa berdengung. Ekspresinya yang menyeramkan di wajah Liu Lei belum mengeras. Darah mengalir di wajahnya. Menutupi matanya. Saya di saat dia terjatuh. Saya melompat menempati. Menangkap tubuhnya yang berat. Lin Yu Suyoyong datang dari belakang. Suara terdengar tergesa-gesa. Lepaskan tangan. Dia membawa bom di tubuhnya. Saya mengucapkan dengan suara serak. Saya tidak tahu apakah bom ini akan meledak ketika terkena benturan. Saya harus menahannya. Suyongrong seketika, tidak ada lagi suara. Dia membuat polisi di belakangnya cepat mengikuti. Dengan hati-hati menarik mayat Liu Lei. Baiklah. Tidak apa-apa. Bisa melepaskan tangan. Suyongrong memeluk saya dengan erat.
menunamkan di dahi saya. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang baik. Dikerjakan dengan sangat baik. Sayang. Saya terpaku mendengarkan beberapa detik kemudian. Kesadaran baru saja pulih ketika saya terbenam dalam pelukan Su Yoring. Baru sedikit mereda. Setengah jam kemudian, mayat Liu Lei dan bahan peledak sudah selesai diproses. Aku memegang benda panas di tangan. Tanganku masih bergetar. Masih tidak nyaman? Su Yoring memperhatikan bahwa warnanya sudah membaik. Kini saatnya menghitung. Keberanianmu terlalu besar. Saya sudah bilang. Biarkan kamu tetap di dalam mobil. Kamu masih berani bertemu dengannya sendirian. Aku segera membela diri. Sebelum turun dari mobil, saya memberitahu Youan. Saya mengetuk kode Morse SOS. Bagaimana kamu bisa mengatakan Su Yoring memandangku dengan marah? Syukurlah Youan mengerti ini. Kalau dia tidak mengerti, apa yang akan kamu lakukan? Berakhir hidup bersama Liu Lei. Apakah kamu tahu? Kami baru saja mengetahui tentang Liu Lei beberapa saat lalu. Mengirimkan daging asap beracun kepada orang tuanya. Saudara laki-lakinya memakannya, tidak dapat diselamatkan. Orang tuanya masih terbaring di icu. Aku tiba-tiba kehilangan suara. Mengunyah sedotan coklat panas, sedikit ingin menangis. Mungkin sadar diri sangat terluka. Tetapi setelah baru mengalami kehidupan dan kematian pun dipermalukan. Hatinya tetap merasa tersinggung. Tidak menunggu sampai aku cukup terluka. Aku mendengar Su Yurong menghela napas. Detik berikutnya dia memelukku. Kamu menakutkan aku sampai mati. Lin Yu Su Yurong memegangku, suaranya agak serak. Apakah kamu tahu bagaimana rasanya ketika saya melihat kabar bahwa mungkin kau mengalami kecelakaan? Saya rasa masa depan saya panjang. Belum memulai, namun sudah akan segera berakhir. Dia mengekang aku sangat erat. Namun hatiku tetap tenang. Tidak mungkin. Aku belum berhasil mengejarmu. Bagaimana aku bisa mati? Sesaat setelah suaranya menguap, Su Yurong tiba-tiba menoleh dan mencium bibirku. Aku terkejut secara total. Mengapa kau tidak mengejar lagi? Apakah itu baik? Dia menatapku. Pandangannya lugas dan penuh semangat. Aku ingin segera mengonfirmasi hubungan ini. Menahanmu erat di tanganku akan membuatku tenang. Segera rasa tersakiti dan ketakutan hilang. Aku menoleh melihat mata Su Yurong. Dengan jelas dapat melihat jalanku sendiri. Jangan bersalah atas perkataan ringan saya. Berusaha hingga kematian. Jika sudah menangkap, tidak akan melepaskannya. Tidak akan menyesal. Menatap mataku. Di dalam pupil tidak ada api. Itu saja. Sekadar menghitung. Kamu tidak mengejar saya. Aku juga akan mencari cara mendekatimu. Kamu berjalan lewat semua jalur. Orang tua mereka penuh kasih. Aku terkejut sekali. Mendengar selama beberapa detik kemudian tertawa. Menunduk dan mencium ke atas. Mungkin cepat datang, sulit ditangkap. Lebih sulit 100 kali daripada kematian atau pembunuhan. Namun aku tetap ingin memilih jalan yang sulit ini. Karena sepanjang perjalanan ini ada pemandangan seperti yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan kematian.